Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian dari kelas 11 bahasa akhwat, baik kelas 11 bahasa 3 ataupun kelas 11 bahasa 4 yang dirahmati Allah SWT. Insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran pada madah Kitabut Tauhid. Setelah kemarin kita mempelajari tentang bagaimana cara menyeimbangkan antara rasa khauf dan roja, sekarang kita akan membahas tentang bab yang baru yang berjudul Babu minal imani billahi as-sabru ala aqdarillahi. Jadi bab di antara iman kepada Allah adalah sabar. Jadi di antara bentuk keimanan kepada Allah SWT adalah sabar ala aqdarillahi, sabar terhadap takdir yang telah Allah tentukan kepada kita. Ini adalah judul dari bab yang kita pelajari. Insya Allah kita akan mempelajari beberapa poin pada bab ini. Di antaranya adalah munasabatu hadal bab li kitab tauhid. Yang pertama ya, kita akan pelajari tentang sisi keterkaitan atau kecocokan bab ini dengan kitab tauhid. Yang kedua, kita akan belajar tentang apa itu hakikat sabar dan jenis-jenisnya. Berikutnya, insya Allah juga kita akan bahas tentang kejelekan orang tidak bisa bersabar. Dan yang terakhir, tentang keutamaan orang yang bersabar. Jadi bab ini mencakup minimalnya 4 poin tadi ya. Yang pertama adalah keterkaitan judul bab ini dengan pembahasan kitab tauhid. Yang kedua, hakikat atau definisi dari kesabaran itu sendiri. Yang ketiga, keburukan atau kejelekan orang yang tidak bisa bersabar. Yang keempat, keutamaan orang yang bersabar. Nah, anakku sekalian yang dirahmati Allah SWT, kita mulai dari yang pertama. Apa munasabatu hadzal bab li kitabit tauhid? Apa sisi keterkaitan bab ini dengan kitab tauhid? Apa kaitannya bab sabar itu dengan pembahasan tauhid? Maka jawabannya adalah anna adama sabri ala aqdarillahi wa tasahhutiha yunafit tauhid wal iman. Sisi kaitan bab ini dengan pelajaran tauhid atau dengan kitab tauhid adalah bahwa orang yang tidak bisa bersabar terhadap takdir Allah, ya, ketidakadaan kesabaran dalam menghadapi takdir Allah dan kemarahan takdir Allah, ini menafikan tauhid dan iman. Ya. Artinya orang yang tidak punya kesabaran ketika menghadapi takdir Allah atau marah dengan takdir Allah, ini bisa menafikan tauhid dan iman. Menafikannya bisa menafikan secara keseluruhan atau bisa menafikan secara sebagiannya, tergantung dari kasus yang ada itu kan ya. Contohnya bagaimana ketika seseorang ditakdirkan mendapatkan sebuah musibah atau ujian dan dia marah, tidak bisa bersabar, maka dia akan melakukan perbuatan haram. Nah, ini menafikan tauhid dan iman. Atau bahkan bisa melakukan perbuatan kesyirikan, kekufuran. Ini bisa menafikan seluruh tauhid dan iman yang dia punya. Yang kedua, apa sih definisi dari as-sabru atau kesabaran ini? Maka sabar itu definisinya
kita lihat dari dua sisi ya. Yang pertama adalah secara bahasa dan secara syariat. Secara bahasa, sabar itu adalah al-habsu wal man'u, yaitu menahan ya. Adapun secara syariat, sabar itu adalah habsun nafsi anil jaza'i wal habsul lisani anit tasyakki wa tasakhut wa habsil jawarih an latmil khududi wa syakil juyubi wa nahwihima indal musibah. Jadi sabar ini intinya adalah menahan diri dari berkeluh kesah, kemudian menahan lisan dari mengeluh atau marah, dan menahan anggota badan dari memukul-mukul pipi atau menyobek-nyobek pakaian ya. Di sini juyub itu saku ya, tapi dimaksud juyub di sini bukan saku ya, tetapi apa? Kerah nih ya, menyobek-nyobek kerah pakaian saat terjadi musibah. Jadi intinya sabar itu adalah menahan diri dari keharuman. Kalau secara ringkasnya ya, keharuman kan dilakukan oleh tiga alat yang kita punya, yaitu hati, lisan, atau anggota badan. Dan orang bersabar itu bisa menahan dirinya untuk tidak melakukan keharuman dari ketiga hal tadi. Lisannya tidak berucap yang haram, hatinya tidak terbesit sesuatu yang haram, dengan ya, hatinya tidak melakukan sesuatu yang haram. Kemudian anggota badannya juga sama, tidak melakukan sesuatu yang haram. Adapun definisi tadi sebagiannya diberikan contoh ya. Misalkan adalah memukul-mukul pipi dan syakul juyub, tuh kan, menyobek-nyobek kerah baju, ini bentuk ketidaksabaran, contoh ketidaksabaran. Jadi ketika ada orang meninggal, maka sebagian keluarganya karena sedih ya, itu sampai menyiksa dirinya dengan memukul-mukul pipinya. Atau karena tidak sabarnya terlihat dia sampai menyobek-nyobek pakaiannya. Ini adalah tentang definisi sabar ya. Jadi intinya sabar itu bisa menjaga hati, menjaga lisan, dan menjaga anggota badan perbuatan yang haram. Ini sabar. Apa hukumnya? Tentunya hukumnya adalah wajib. Karena meninggalkan keharuman itu kan keharusan ya. Ya. Meninggalkan keharuman itu sebuah keharusan, maka hukum sabar yang hakikatnya adalah meninggalkan keharuman, baik dari perbuatan hati ataupun perbuatan lisan dan anggota badan, maka menjadi hukumnya wajib. Jadi salah jika ada orang mengatakan sabar itu ada batasnya. Jadi alasan dia kemudian marah, tidak bersabar. Ini salah. Karena sabar itu tidak terbatas. Kenapa? Karena dia wajib. Mau apapun kondisi kita, wajib bersabar. Saat kita melakukan keharuman, itu sudah dianggap tidak bersabar dan masuk ke dalam sebuah dosa. Sabar terbagi menjadi tiga. Ya, sabar terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah as-sabru ala amarallahu bih. Sabar mentaati perintah Allah. Yang kedua, as-sabru an ma nahallahu anhu. Sabar dari perbuatan yang Allah larang. Jadi sabar dalam menahan diri dari keharuman. Yang ketiga, as-sabru ala ma qadarallahu anil masaib. Yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi takdir Allah. Saya ulangi lagi. Sabar intinya terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah sabar dalam ketaatan kepada Allah atau perintah Allah. Yang kedua, sabar untuk menghindari keharuman atau larangan. Yang kedua itu ya. Yang ketiga adalah sabar menghadapi takdir Allah ketika mendapatkan ujian atau mendapatkan musibah. Dan
ini kita butuh kesabaran dimanapun dan kapanpun kita berada. Karena dalam hidup ini kan kita menghadapi 3 hal ini. Kalau nggak menghadapi sesuatu yang Allah perintahkan, kita menghadapi sesuatu yang Allah larang, dan kita menghadapi ujian atau musibah. Gambarannya bagaimana dari ketiga kesabaran ini? Gambaran yang pertama ya, sabar dalam ketaatan kepada Allah. Saat kita sholat, maka kita harus sabar. Ya, karena begitu banyak godaan ya. Mau sholat, barangkali masih ada sesuatu yang dimainkan, atau ada hal-hal yang sedang kita asik melakukannya, sehingga kita butuh kesabaran untuk meninggalkan semua aktivitas tadi dan kita melaksanakan sholat. Sholat subuh, bangun tidur masih ngantuk, ya. Maka butuh kesabaran agar kita bisa bangun, ambil air wudhu dan sholat. Contohnya masih banyak ya. Yang kedua adalah sabar menghadapi musibah. Jadi di sini bukan berarti ketika maksiat itu, yang kedua adalah sabar dalam menahan diri ya, sabar dalam kemaksiatan. Yang dimaksud di sini bukan kemudian orang maksiat itu butuh sabar, bukan ya. Bukan berarti kemudian ketika dia mau mencuri harus sabar. Malam-malam kan kalau orang pencuri itu harus bangun ya, dia sabar sampai malam hari. Kemudian dia mengintai rumah, sabar sampai orangnya tertidur. Orang yang punya rumah tertidur. Ketika mengambil barang, berarti harus sabar, dia tidak ketahuan. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud sabar dalam kemaksiatan adalah sabar ketika menahan diri dari berbuat maksiat. Manusia itu kan punya syahwat, manusia itu punya keinginan, ya. Lihat temannya itu barangnya baru, uang sakunya banyak, ya. Kemudian dia ingin seperti orang-orang, seperti teman-temannya, tapi dengan cara yang salah. Dia ingin mencuri misalkan. Kemudian butuh kesabaran menahan diri dari kemaksiatan. Maka dia sabar, jangan sampai dia mencuri. Jangan sampai dia mengambil yang bukan miliknya. Ini namanya as-sabru alama nahallahu anhu. Atau as-sabru an ma nahallahu anhu. Yaitu menahan diri, sabar dari perbuatan maksiat. Yang ketiga, contohnya ya, sabar dalam menghadapi takdir Allah. Ya misalkan kita atau sebagian dari kita sedang sakit misalkan. Maka dia harus sabar agar tidak berbuat maksiat, tidak berbuat yang haram. Contohnya, dia bisa menahan lisannya agar tidak mencela takdir. Dia bisa menahan lisannya agar tidak menyalahkan orang lain. Dia bisa menahan tangan dan kakinya dari tindakan-tindakan yang Allah larang. Ditakdirkan rezekinya pas-pasan. Ya, itu kan, atau ditakdirkan ya usahanya sedang ditakdirkan ternyata usahanya sedang ada masalah. Maka dia harus menahan diri, lisannya, hatinya, tangannya dari berbuat yang haram. Jangan sampai kemudian karena dia usahanya bangkrut, akhirnya dia melakukan penipuan atau dia mencuri yang bukan haknya, itu kan ya. Contoh-contoh dari sabar dalam menghadapi takdir ya. Berarti kita sudah mendapatkan 2 poin ya. Kita sudah dapat 2 poin tentang kaitan bab ini dengan apa? Dengan kitab tauhid dan tentang hakikat kesabaran. Mu'alif mengatakan wa qaulillahi ta'ala wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan hidayah kepada hatinya. Ini ya. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Qala Alqamah huwa rajulu tusibuhu al-musibah faya'lamu annaha min indillahi fayarda
wa yusallim. Alqamah mengatakan ayat ini, barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan berikan hidayah kepada hatinya. Alqamah mengatakan ayat ini berkaitan dengan kejadian seorang laki-laki yang terkena musibah, tapi dia tahu faya'lamu annaha min indillah, tapi dia tahu musibah ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Fayardo, maka dia bersabar. Jadi ridho ini adalah tingkatan sabar paling tinggi. Ya. Ridho ini termasuk dari bentuk kesabaran. Dia tahu, seseorang ini tahu bahwasanya musibah ini datangnya dari Allah, dia bersabar. Ya, dia menahan dirinya untuk tidak berbuat yang haram. Fayardo fayusallim, maka dia ridho dengan hal itu dan dia terima takdir yang telah Allah berikan. Mu'allif juga membawakan dalil yang lain. Wa fi sahih Muslim an Nabi Hurairah, ini ya, silahkan dilihat. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala isnatani fin nasi huma bihim kufrun ata'nu fil ansabi wa niyahatu anil mayyiti. Walahuma an Ibni Mas'ud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah. Dalil-dalil yang dibawakan oleh mu'allif ini berkisar pada dua hal. Yang pertama adalah tentang keutamaan orang yang bersabar. Yang kedua, celaan bagi orang yang tidak bisa bersabar. Ya. Saya ulangi lagi, dalil-dalil yang dibawakan oleh mu'allif ini berkaitan dengan dua hal ya. Dua poin. Yang pertama adalah keutamaan orang yang bisa bersabar, pahala yang dia dapat, pujian yang Allah berikan kepada dia. Yang kedua adalah poin yang kedua, celaan bagi orang yang tidak bisa bersabar. Maka di sini akan kita bagi-bagi. Ya, yang pertama kita akan sampaikan dulu ya keutamaan orang yang bisa bersabar ya. Yang pertama adalah orang bersabar itu mendapatkan hidayah. Ini ayatnya. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah, maka Allah berikan hidayah pada hatinya. Iman di sini, iman kepada Allah di sini yang dimaksud adalah bersabar terhadap takdir Allah. Jadi dia beriman kepada takdir Allah. Dengan cara apa? Bersabar. Lalu apa yang dia dapat? Yang dia dapat adalah hidayah di dalam hatinya. Dan salah satu bentuk hidayah yang diberikan Allah ya kepada seseorang yang bisa bersabar yaitu adalah ketenangan batin ya. Orang yang Allah berikan hidayah itu akan menghadapi musibah dengan tenang. Yang kedua, apa keutamaan orang yang bisa bersabar? Yang kedua adalah orang yang bisa bersabar ini pahalanya banyak. Dan bisa kalian lihat di matan kitab tauhid ya. Sebentar. Oh ya di sini. Jadi di sini memang mu'allif tidak memberikan urutan ya, apakah dari keutamaan atau dari celaan, tetapi kita bisa bagi-bagi. Keutamaan orang bersabar adalah pahalanya sangat banyak. Di antaranya adalah inna idomal jaza ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna idomal jaza ma'a idomil bala. Wa inna Allaha ta'ala ida ahaba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridho wa man sakhita falahu sakhat
Hasanahu Tirmidzi. Orang yang bersabar dia akan mendapatkan banyak pahala. Kenapa? Sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian. Semakin ujian yang diberikan kepada kita itu semakin sulit, maka pahalanya juga semakin besar. Dalam dunia juga dikenal seperti itu ya. Kalau kita kerjaannya itu ribet, biasanya gajinya juga gede. Tapi ini memang kebiasaan. Ada juga orang yang nggak ribet tapi gaji gede juga ada itu kan ya. Tapi secara umum di dunia itu seseorang jika dia kerjaannya itu sulit, biasanya gajinya yang dia dapat juga sulit, juga besar juga biasanya. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah jika ahabba qauman, jika sesungguhnya Allah jika dia mencintai sebuah kaum, ibtalahum, maka Allah akan mengujinya. Allah akan berikan dia ujian. Jadi ujian berikan kepada kita yang bertingkat-tingkat, ada yang susah, ada yang ringan. Itu menunjukkan kecintaan Allah kepada kita. Karena Allah ingin dengan ujian itu kita bersabar dan dapat pahala sehingga mendapatkan lebih banyak kenikmatan di akhirat. Faman radhiya, barang siapa yang dia ini ridho, falahu ridho, maka dia akan mendapatkan ridho dari Allah. Wa man sakhita falahu sakhat, barang siapa yang dia marah dengan takdir Allah, dengan musibah yang Allah berikan, falahu sakhat, maka dia akan mendapatkan kemarahan. Kemudian apa keutamaan orang bersabar yang lainnya? Maaf, tambahan sedikit ya tentang pahala orang bersabar tadi. Yang diantara dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya bersabar ini pahalanya sangat besar adalah surat Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang bersabarlah yang pahalanya ini diberikan tanpa batas. Ya. Kita tahu bahwasanya kalau amal ibadah itu kan pelipat gandaannya 10 sampai 700 kali lipat ya. Dalam sebuah hadis dikatakan seseorang jika melakukan ibadah atau amal soleh maka dilipat gandakan. Ya, yudho'af dilipat gandakan dari 10 sampai 700 kali lipat. Tapi ada satu amalan yang pelipat gandaannya itu tidak terbatas, yaitu apa? Sabar. Maka dalam hadis yang lain yang tentang puasa ya, tentang puasa, bahwasanya puasa itu pelipat gandaannya di sisi Allah. Apa rahasianya? Karena dalam puasa itu ada 3 bentuk kesabaran, sehingga puasa termasuk bagian dari kesabaran yang pahalanya tidak terbatas. Puasa orang itu kan harus sabar dalam ketaatan. Ketika puasa dia harus sabar untuk bersabar menghadapi maksiat, bersabar menahan dari maksiat, dan dalam puasa juga ada sabar menghadapi musibah kan. Orang puasa kan kelaparan, haus kan ya, badannya demam. Ya. Karena puasa itu, dalam puasa itu terdapat 3 kesabaran, atau bahkan bisa dibilang puasa itu adalah contoh dari bentuk kesabaran, maka pantas jika dikatakan kalau orang yang berpuasa itu pahalanya pelipat gandaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian apa keutamaan dari kesabaran yang lainnya? Keutamaan orang yang sabar adalah mendapat alamat kebaikan dari Allah. Artinya orang yang diberi ujian dan dia bisa itu tanda-tanda dia itu adalah orang yang Allah harapkan kebaikan untuk dirinya. Apa dalilnya? Bisa dilihat di mata kitab tauhid ya, mu'alif memberikan atau mencantumkan hadis ya. An Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza aradallahu bi 'abdihi khaira ajjalalahu uqubah fid dunya wa idza arada bi 'abdihi syarra amsaka anhu bi dzanbihi hatta yuwaffiya bihi yaumal qiyamah.
Dari Anas bahwasanya Nabi bersabda, jika Allah menghendaki untuk hambanya kebaikan, maka Allah akan segerakan baginya uqubah, yaitu hukuman di dunia. Allah jika menghendaki bagi hambanya sebuah kebaikan, maka segerakan dia hukumannya di dunia, diberi musibah, diberi ujian, itu kan ya. Sehingga orang itu bisa bersabar dan dapat banyak pahala. Wa idza arada bi 'abdihi syarra, dan jika Allah menghendaki keburukan bagi hambanya, maka amsaka anhu bidanbihi, Allah akan menahan dia dari dosa-dosanya. Jadi dibiarkan, kalau bahasa pembahasan kita yang kemarin adalah diberikan istidraj ya. Dia dibiarkan, tidak dapat hukuman, tidak dapat musibah ya, sehingga dia terus-menerus dalam kemaksiatan. Hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah, sampai kemudian Allah menangguhkan dosanya sampai dia penuhi balasannya nanti di hari kiamat. Jadi orang yang Allah kehendaki kebaikan itu ciri-cirinya adalah dia mendapatkan ujian. Tapi dengan catatan dia dapat ujian kemudian dia bersabar ya. Adapun orang yang dia hidupnya itu tanpa ujian, walaupun dia itu bermaksiat, catatannya di sini adalah dia bermaksiat tetapi hidupnya itu diberi kelancaran. Ya, dia suka maksiat, suka bermaksiat di depan halayak ramai, membuka aurat misalkan. Atau kemudian dia merokok. Merokok itu kan kemaksiatan yang di depan umum ya. Rokok itu kan haram. Atau kemudian dia melakukan kemaksiatan yang lain, korupsi, mencuri ya. Tapi ternyata Allah berikan kelancaran hidupnya. Tidak diberikan hukuman di dunia. Ini tanda-tanda orang yang Allah kehendaki keburukan bagi dirinya. Ya, ini diantara contoh ya, atau keutamaan orang-orang bersabar. Tadi kita dapatkan beberapa poin ya, sekitar 3 poin. Kemudian mu'alif juga mencantumkan beberapa dalil tentang kejelekan orang yang tidak bisa bersabar. Di antaranya adalah, jadi kita masuk pada poin yang keempat, apa kejelekan orang yang meninggalkan kesabaran, atau efek buruk meninggalkan kesabaran. Silahkan judulnya boleh kalian pilih. Intinya adalah poin-poin ini akan menjelaskan tentang efek buruk atau kejelekan orang yang tidak bisa bersabar. Yang pertama, orang yang tidak bisa bersabar ini termasuk perbuatan kekufuran ya. Meninggalkan kesabaran itu bentuk perbuatan kekufuran. Tidak, kufur itu tidak mesti kemudian kafir kalau dari Islam ya, tidak ya. Tapi bisa jadi dia orang kafir yang jelek ya. Jadi di sini adalah bentuk celaan. Jadi kufur di sini bentuknya celaan, bukan berarti orang yang melakukannya kemudian langsung kafir ya, tidak ya. Contohnya adalah ini. Hadis ini. Pada Sahih Muslim dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi bersabda, ada 2 isnatani finnasi huma bihi kufrun. Ada 2 watak manusia, 2 perbuatan manusia yang merupakan bagian dari kekufuran. Ya. Atau 2 perkara kekufuran yang masih saja dilakukan oleh manusia. Apa itu? Ata'nu fil ansabi wa niyahatu anil mayyit. Yaitu mencela nasab, wa niyahah meratapi mayit. 2 perbuatan ini merupakan perbuatan atau merupakan bentuk dari ketidaksabaran. Ata'nu fil ansab, yaitu mencela nasab. Mencela nasab itu merendahkan nasab seseorang ya.
Ini juga bentuk ketidaksabaran ini. Ya, karena dia tidak bisa menahan lisannya dari perbuatan haram kan ya. Wa niyahah anil mayyit, meratapi kematian seseorang. Ini juga bentuk ketidaksabaran, niyahah, meratapi. Menangis ketika ada orang meninggal itu boleh, bersedih itu boleh, tetapi jangan sampai melakukan perbuatan haram dan meratapi kematian. Jadi maksud di sini adalah yang dia bersedih dengan kesedihan yang lebih sehingga membuat dia berbuat yang haram. Ya, ini niyaha anal mayit ini adalah simbol dari ketidaksabaran. Contohnya apa? Niyaha anal mayit. Jadi ada sebagian keluarganya meninggal, kemudian dia nangis gerok-gerok gitu ya, bahasa Jawanya nangis gerok-gerok, kemudian membentur-benturkan kepalanya di dinding, penuh penyesalan, aduh kenapa dia meninggal dunia, kenapa tidak aku saja, itu kan ya. Atau kemudian mengatakan hal-hal yang haram, itu kan ya. Kenapa Allah berbuat ini, berbuat itu, dia menyobek-nyobek bajunya, menandakan kesedihan. Ternyata dalam hadis ini, perbuatan-perbuatan yang tidak sabar ini dikaitkan atau dikategorikan adalah perbuatan kufur. Ya, ini perbuatan yang kufur, artinya perbuatan yang jelek. Kemudian yang kedua, poin nomor 2 dari pembahasan kejelekan orang tidak bisa bersabar adalah orang yang kehilangan kesabaran atau tidak bersabar dikeluarkan dari golongan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya ulangi lagi. Kejelekan orang tidak bisa bersabar yang kedua adalah dia dikeluarkan dari golongan Nabi. Namun yang dipahami di sini bukan berarti dikeluarkan dari golongan umat Islam ya, bukan ya. Tapi ini bentuk ancaman bahwasanya perbuatan ini dosa besar. Jadi ada kaidah mengatakan kalau sebuah perbuatan ini diancam dengan ancaman seperti dikeluarkan dari golongan, kemudian termasuk dari bukan keimanan dengan ya, atau mendapatkan hukum yang had, mendapatkan hukum di dunia had ya seperti rajam, ya, itu dosa besar. Ya, biasanya dosa besar. Ini bentuk celaan ya, ini bentuk tahdir ya, agar kita tidak melakukannya. Walahuma an Ibnu Mas'ud ya, dari Ibnu Mas'ud bahwasanya Nabi bersabda, laisa minna man darabal hududa wa saqal juyuba wa da'at bidakwal jahiliyah. Bukanlah dari golongan kami orang yang dia memukul-mukul pipinya dan menyobek-nyobek kerahnya dan menyeru dengan seruan jahiliyah. 3 perbuatan ini merupakan bentuk perbuatan ketidaksabaran. Ya, ini kan meratapi mayit ya. Kemudian ini juga sama ini. Da'a bidakwal jahiliyah, menyeru dengan seruan orang jahiliyah, ini juga merupakan ketidaksabaran. Dan ternyata perbuatan-perbuatan ini kata Nabi, orang yang melakukannya bukanlah dari golongan kami. Artinya perbuatan ini perbuatan yang sangat dilarang dalam agama Islam. Tadi sudah kita baca hadis ini, sudah ya, yang 94 sudah kita baca, 95 sudah kita baca, 96 juga sudah kita baca, 97 sudah kita baca. Ya. Dari apa yang kita baca tadi, maka kita temukan ada 4 poin penting dalam pembahasan iman kepada sabar ya dalam menghadapi takdir Allah. Yang pertama adalah kaitan sabar ya, kaitan sabar terhadap kitab tauhid atau pembahasan tauhid. Yang kedua adalah definisi dari kesabaran dan contoh-contohnya, pembagiannya. Yang ketiga, celaan bagi orang yang keutamaan orang yang bersabar. Yang keempat adalah celaan bagi orang yang tidak bisa bersabar. Demikian yang bisa kita sampaikan pada pembahasan bab minal imani billah as-sabru ala aqdarillah. Semoga apa yang telah disampaikan ini jelas ya dan bermanfaat bagi saya dan bagi kalian semua. Kita akhiri.
Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.